Perkenalkan, kami dari kelompok Finding Nemu yang beranggotakan Monica Adelia, NIM 135200096, Ilham Bintang Nurmansyah, NIM 135200102, dan saya sendiri, Yakub Besrianto Prasetyo, NIM 135200104. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan mengenai program folder crawling yang kami buat. Kami mulai dari penjelasan struktur yang kami pakai terlebih dahulu. Di sini ada struktur tree node. Struktur tree node ini terdiri dari folder name dan list dari tree node yang kita namakan children. Nah, ini di sini ada fungsi add child. Fungsi add child ini untuk menambahkan folder name secara langsung, sedangkan add child tree di sini digunakan untuk menambahkan pohon selanjutnya. Lalu di sini ada get children untuk mendapatkan anak dalam bentuk list tree node-nya, dan ini adalah get folder name ini yang mengembalikan nama foldernya. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan algoritma DFS yang digunakan. Jadi algoritma DFS yang digunakan oleh kelompok kami ini menggunakan rekursi jika find all sama non-true, yang artinya checkbox all occurrence di checklist. Fungsi basisnya akan berhenti ketika rekursi menemukan folder name yang sama. Tapi kalau misalnya belum menemukan, maka dia akan merekursi setiap anak dari child tersebut, yang artinya dia akan fokus untuk pergi ke node paling bawah sebelum dia backtrack ke child yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya find all itu false, artinya dia harus menemukan semua anaknya, maka dia akan berhenti ketika dia sudah menemukan anaknya, dan tidak berhenti ketika baru menemukan satu. Selanjutnya untuk algoritma BFS akan dijelaskan oleh Monica. Oke, yang berikutnya adalah algoritma BFS atau Breadth First Search. Algoritma BFS ini adalah satu algoritma pencarian jalur sederhana, di mana pencarian dimulai dari simpul awal, kemudian dilanjutkan ke semua simpul yang bertetangga dengan simpul awal secara terurut. Jika simpul tujuan belum ditemukan, maka perhitungan akan diulang lagi ke masing-masing simpul cabang dari masing-masing simpul sampai simpul tujuan ditemukan. Nah, implementasi algoritma BFS ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan queue. Dalam metode ini yang ditekankan adalah pada simpul grafik, yaitu satu simpul dipilih pada awalnya. Dalam code ini dinamakan root. Nah, terus simpul root ini dikunjungin dan ditandai. Lalu semua simpul yang bertetangga dengan root ini dimasukkan ke dalam queue secara berurutan. Nah, simpul yang terdapat pada queue ini kemudian dikunjungi satu-satu, dan setiap anak dari simpul yang sedang dikunjungi ini di-add lagi ke dalam queue-nya. Nah, hal tersebut dilakukan secara berulang sampai folder tujuan ditemukan. Jika yang dicari hanya satu, ketika file sudah ditemukan, semua elemen pada queue langsung dihapus saja. Jika tidak, elemen pertama saja yang dihapus, lalu dilakukan pencarian lagi hingga semua elemen pada tree sudah dikunjungi. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh Hambin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program. Jadi kami membuat program dan GUI-nya menggunakan IDE Visual Studio dan menggunakan tools WinForm atau Windows Form yang menggunakan .NET Framework. Mengapa kita menggunakan tools itu? Karena kita lebih mudah untuk membuat UI-nya dan menghubungkan event di GUI dengan kode yang ada kita buat sendiri. Sini ada form 1, yaitu main formnya yang berisi choose folder untuk memilih folder, search klik untuk men-search folder yang tadi kita pilih, lalu ini ada go to file untuk membuka file yang sudah kita cari tadi. Di form 2 ini kita digunakan untuk menampilkan graf yang sudah kita cari tadi. Di sini kita bisa langsung membuild programnya, tapi kita akan menjalankan program yang sudah dibuild sebelumnya. Jadi tidak akan dibuild lagi di IDE-nya. Di sini sudah ada tugas 2 schema.txt, kita double klik, maka akan muncul aplikasi dengan GUI-nya. Di sini kita bisa mencari foldernya. Kita sudah menyediakan folder A, ya, rootnya C, user ilham download /A.
input file name-nya kita akan mencari file2.txt dengan menggunakan metode DFS, lalu kita klik search. Maka dia akan menganimasikan mencari hingga file 2.txt pertama ketemu, yaitu di sini. Lalu akan berwarna hijau. Lalu bila kita mencari dengan DFS dan find all occurrence, sebelumnya kita juga bisa membuka file yang sudah ketemu di sini. Karena hanya ketemu satu, karena tidak find all occurrence, maka di sini hanya akan ada satu. Kalau kita klik go to file, maka dia akan muncul path-nya sesuai A, B, E, lalu ada filenya di sini. Selanjutnya kalau find all occurrence dan menggunakan DFS, maka dia akan mencari semua file yang sama namanya dengan kita input. Nah, lalu memberikan warna hijau. Pencarian menggunakan algoritma DFS. Lalu kita bisa melihat di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kita bisa membukanya di sini. Nah, ini salah satunya. Kita bisa memilih juga yang lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.